وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada keteraturan, tidak ada prestasi yang lebih besar dunia maupun akhirat melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita taat kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Jika Allah ridha kepada kita, maka Allah akan senantiasa menolong kita. Jika Allah menolong kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kita. Dan di setiap masalah kita, Allah akan hadir dengan solusi-solusi terbaiknya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyansurukumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kalian. Itu juga makna firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, taat total kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap problematikanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalur yang tidak ia sangka-sangka. Kita juga mesti yakin dengan sempurna, tidak ada kesusahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegagalan yang lebih besar dunia maupun akhirat melebihi yang ditimbulkan maksiat kepada Allah. Karena dengan seseorang bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan membiarkannya. Jika Allah membiarkan dan tidak mempedulikan seorang hamba, maka tidak ada lagi masalah yang kecil, semua masalah menjadi rumit dan amat sulit untuk diselesaikan. Itulah makna dari firman Allah, "Wa iyakhzulkum fama dzalladzi yansurukum min ba'dih." Jika Allah telah menelantarkanmu, Allah membiarkanmu, siapakah yang sanggup menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman bergantung dan bertawakal. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat kali ini khatib membawakan tema islah diri, memperbaiki diri. Hadirin yang mulia, begitu banyak ilmu yang perlu dan wajib kita pelajari. Namun kita mesti memberi titik tekan bahwa tidak ada ilmu yang lebih baik untuk kita pelajari sepanjang masa melebihi ilmu untuk kita senantiasa mengoreksi dan memperbaiki diri kita masing-masing. Karena hadirin yang mulia, keberadaan diri kita baik atau tidak, itulah yang akan mengundang segalanya dalam kehidupan kita. Jika diri ini baik, maka kebaikanlah yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, jika diri kita buruk, maka itu pula lah yang akan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita.
Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Jika engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika engkau berbuat buruk, sesungguhnya engkau berbuat buruk untuk dirimu sendiri. Hadirin yang mulia, sehingga para ulama menganalogikan bahwa untuk mewangikan semua ruangan itu adalah sesuatu yang sulit. Namun kalau kita letakkan sedikit saja parfum di hidung kita, maka kemanapun kita berada, maka ruangan itu akan menjadi wangi. Namun sebaliknya, jika yang kita letakkan di hidung kita adalah kotoran yang amat tidak menyenangkan aromanya, maka dengan kotoran yang sedikit yang ada di hidung kita, kita akan mencium bau tidak sedap dimanapun kita berada. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama. Kalaulah diri kita baik, maka dimanapun dan dalam kondisi apapun, bersama siapapun, keputusan-keputusan baik, takdir-takdir baik, itulah yang senantiasa datang kepada kita. Bahkan dalam kondisi-kondisi tidak menyenangkan pun, kita akan terus memahaminya, kita akan terus menganggapnya sebagai suatu kebaikan untuk diri kita. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan orang-orang baik di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal-hal yang terbaik yang mungkin tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita harapkan. Namun efek daripada amal-amal yang kita lakukan berupa amal-amal kebaikan itulah yang akan mengundang kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Hadirin yang mulia, para ulama mengatakan yaqisul mar'u ala nafsih, setiap orang akan mengkiaskan orang lain, akan menghukumi orang lain sebagaimana dirinya. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununu, kalau buruk perlakuan seseorang maka akan buruk juga persangkaannya. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebaikan-kebaikan yang kita buat, maka persangkaan-persangkaan yang baik pun yang akan kita persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Namun sebaliknya, kalau kita senantiasa berniat yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk, maka itulah yang akan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dari manakah perbaikan diri ini kita mulai? Tentu perbaikan itu kita mulai dari anggota tubuh kita yang paling utama, yaitu hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada satu gumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh lainnya, dan apabila buruk maka akan buruk juga seluruh anggota tubuh lainnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang seperti apakah yang harus kita miliki? Itu hati yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak mengharapkan ketinggian kedudukan di dunia yang dilakukan dengan cara-cara yang haram, hati yang hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho Rasulnya, hati yang senantiasa ikhlas, hati yang senantiasa tawadhu, selalu merasa rendah hati, hati yang senantiasa merasa orang lain selalu lebih baik dari dirinya. Itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tawadhu yang sesungguhnya adalah ketika engkau bertemu dengan siapapun, maka engkau menganggap bahwa mereka adalah lebih baik darimu. Hati yang selanjutnya adalah hati yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, hati yang melupakan keburukan dan kesalahan orang lain kepada kita, dan hati yang melupakan kebaikan-kebaikan diri kita. Kita juga mesti memiliki hati yang selalu mencari kebenaran, bukan hati yang selalu mencari pembenaran. Apabila kita memulai perbaikan itu dengan hati kita, insya Allah amal-amal kebaikan lainnya akan mudah untuk kita raih.
Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sering merapikan ekonomi kita. Kita sering merapikan keuangan kita. Padahal mungkin yang tidak rapi dan bermasalah adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Itu adalah perbaikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, mungkin yang bermasalah bukan ekonomi kita, bukan jalur pekerjaan dan bisnis kita. Yang bermasalah justru adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Kapankah waktu terakhir kita menghubungi orang tua kita? Kapankah waktu terakhir kita bersilaturahim dan memberikan sesuatu hadiah sebagai bentuk silaturahim kita kepada kedua orang tua kita? Mungkin juga yang tidak baik adalah bukan ekonomi kita, justru yang tidak baik adalah komunikasi dan hubungan kita dengan pasangan terdekat kita, bonding kita dengan anak-anak kita, relasi kita dengan keluarga dan sanak famili kita, interaksi dan teman dengan teman dan tetangga kita, juga dalam kita meregulasi emosi yang senantiasa kita sering gagal dalam meregulasinya. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para ulama mengatakan, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang di sekitarmu akan bersikap baik pula kepadamu. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bingung memulai perbaikan ini dari mana, maka mulailah setelah hati kita perbaiki. Kita mulai perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga salat kita yang 5 waktu. Apabila kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan merapikan sendiri pola kehidupan yang kita jalani. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, lan tastaqima hayatuk hatta tastaqima salatuk. Tidak akan pernah lurus kehidupanmu sebelum salatmu menjadi lurus. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bertekad kuat untuk hari demi hari, waktu demi waktu kita senantiasa memperbaiki kualitas kehidupan kita, baik hubungan kita kepada Allah atau sesama hamba Allah. Lalu kemudian kita berdoa, insya Allah dengan tekad yang bulat, dan kita betul-betul mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk kita senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan kita. Apabila itu yang kita lakukan, maka apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, maka pasti itu menjadi nilai-nilai kebaikan yang membuat diri kita hari demi hari akan semakin baik. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal-hal yang tidak kita sukai yang datang ke dalam kehidupan kita, jika diri kita betul-betul mencari ridho Allah, kita ingin terus memperbaiki diri, pastilah hal-hal yang tidak kita senangi memiliki banyak hikmah-hikmah yang besar. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia-manusia paling suci pun mereka orang yang paling banyak menerima ujian, menerima hal-hal yang tidak mereka sukai. Namun karena mereka hidup dengan kehidupan yang terbaik, memiliki hati yang terbaik, memiliki hubungan yang terbaik kepada Allah, melakukan yang terbaik kepada sesama, sehingga apapun yang mereka hadapi itu semua menjadi kebaikan. Sehingga hal-hal yang tidak baik atau ujian-ujian yang datang kepada para anbiya itu senantiasa memberikan perbaikan-perbaikan ke dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, dan Allah menguatkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam setiap langkah kehidupan kita, baik yang terkait dengan Allah dan Rasulnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mukhlisin al-mumkinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم ولم يزل قائلا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بيافك كرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك واضم ورائنا ورائهم برحمتك اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وأد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم قاتل اليهود والنصارى وعوانهم اللهم عليك بهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جموعهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم إن لم تشأ لهم الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعظم وأجل وأكبر.